Pizza. Kita foto-foto dulu. Pizzeria and Grill. Gigi. Ayo. Sebelum sholat kita foto-foto dulu. Berapa orang? Berapa? Berapa orang? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Kita mau menuju stasiun kereta. Bismillah. Kita naik. Bismillah, maju. Masuk. Bismillah. Sini. Bismillah. Kita naik. Wes naik. Iya. Mana? Aku. Sini. Itu loh, tuh. Di belakang tantanan. Bismillah. Miring. Lihat belakang Kak. Nggak mau lihat sendiri. Kereta gantung. Taif. Skydiving. Lambai. Iya, di sini kita pengen. Ayo ke ujungnya. Kita nggak usah turun yuk. Langsung naik, turun dah. Kalau turun, Disuruh turun dah. Turun. enggak suruh turun. jalan-jalan. Enggak suruh turun. Mau turun boleh, mau enggak. Landing. Ya Allah. Ayo, turun. Yuk, Masnya kayaknya. Tugasnya nggak ada petugasnya. Enggak. Tugasnya buka sendiri kan? Iya, buka sendiri. Oh, lain. Oh, ini nih. Oh, buka sendiri. Oh, Malik Ismail Malik buka sendiri. Ah. Langsung. Tutup. Masuk lagi. Masuk lagi. Oh, masuk lagi. Masuk lagi. Ah, sorry. Tutup nggak boleh. Tutup. Udah tutup. Tutup aja, jangan di grup ya. Ya kayak aku baik, dipikir-pikir Aiman. Sampai sini ya, Bu ya. Iya. Sampai sini kamera. Nanti Iya, itu dia. iya, ada mobilnya proko ya. Kelar lobu di PP. Oh, itu ada taman rekreasinya. Jadi turun Wah, situ ada bunyi. bisa jalan-jalan gitu Iya, kan. tapi kayaknya Udah tutup. itu. Oh ya tutup. Udah tutup. Siang. Biasanya tempat tadi yang merah. Masih ramai kan? Ramai. Kan nggak bisa. Kereta gantung. Kita kembali ke bis.
இரவு நேரம் அவர் என்ன செய்வார்கள் அவர் Ya. அவங்க ஆச்சரியத்தால அதிர்ச்சியான கேட்டாங்க. நீங்க வந்து சாதாரணமான ஆள் அல்ல. நீங்க அஹ்லுல் பைத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமோட கண்ணியமான குடும்பம். அந்த குடும்பத்தை பார்க்கிறாங்க. நீங்க வந்து நீங்க ஒரு மெசேஜ் தந்திருந்தா நானே உங்களோட காலேஜுக்கு வந்து Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Nabi Salim wa ala alihi wasallam ajmain. Nama baru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kunjungan kita terakhir. Kunjungan terakhir kita, setelah itu kita akan ambil mikot. Kenapa kita berkunjung ke Masjid Abdullah bin Abbas? Tujuan pertama hanya satu, mengenang perjuangan beliau. Mungkin Bapak Ibu belum tahu siapa sosok Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah. Beliau dari kecil memang sudah dekat sama Rasulullah, dan beliau sangat disayang oleh Rasulullah, sampai beliau pun diajari oleh Rasulullah, dididik oleh Rasulullah SAW selama beliau masih kecil. Dan beliau selama bersama Rasulullah SAW, beliau yang melayani Rasulullah. Selama beliau yang memberi makan kepada Rasulullah sampai mengambilkan air untuk Rasulullah ambil wudhu, itu adalah Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas ini adalah orang yang sangat takdim, walaupun dia itu adalah sepupunya. Tapi beliau adalah sentiasa tawaddu dan ikut melayani Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Itulah Abdullah bin Abbas. Setelah beliau beberapa tahun dirawat oleh Rasulullah SAW sampai wafat beliau. Tapi waktu kecilnya Abdullah bin Abbas, ibu bapak ibu, didoai oleh Rasulullah, meminta kepada Allah, kepada Abdullah bin Abbas supaya menjadi orang yang sangat cerdas. Allahumma fiddin wa imut ta'wil, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang luas pengetahuannya dan pintar orangnya. Dengan izin Allah dikabulkan doanya Rasulullah SAW. Beliau menjadi orang yang sangat luas ilmunya, sampai beliau hafal hadis beribu-ribu hadis. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ibu bapak, semuanya hadis sahih. Banyak yang diambil oleh imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Nawawi, yang ada di kitab-kitab sebenarnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, semua mengambil dari riwayat dari Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas inilah semua yang sudah beliau keluarkan riwayat hadis-hadis semuanya sahih. Dan di belakang ibu bapak ini adalah makamnya beliau. Makamnya beliau. Beliau selama masih hidup, beliau orangnya suka bepergian mengikuti apa yang telah dikerjakan Rasulullah. Beliau menyebarkan agama Islam. Beliau mencari ilmu ke satu sama lain dan sambil lalu menyebarkan agama Islam. Syafa menjadi orang yang sangat di luar negara, sampai beliau suatu saat sampai beliau tua dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah, mudah-mudahan aku dimakamkan tidak jauh dengan Masjidil Haram dan tidak jauh kepada Nabi Muhammad SAW. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah, ibu bapak, dan dimakamkan di Taif di sini. Jadi makamnya bapak ibu di tembok ini, di dalamnya itu adalah ada makamnya Abdullah bin Abbas, orang yang hafal hadis beribu-ribu hadis, semuanya hadisnya sahih.
semuanya oleh imam-imam, oleh ulama-ulama diambil semuanya karena hadisnya sahih. Sangat luar biasa Abdullah bin Abbas, orangnya cerdas. Tapi selama beliau tidak bisa melihat, walaupun beliau itu masa tuanya tidak bisa melihat, tapi luar biasa kecerdasannya. Bukan hanya hafal hadis, tapi beliau bisa menafsirkan hadis. Jadi walaupun dia tidak bisa melihat, dia orang ahli hadis dan ahli tafsir. Dan di sebelah lagi bangunannya itu Ibu adalah perpustakaannya beliau. Pustakannya beliau dan ada karangan-karangan beliau, hadis-hadis beliau dari tulisnya masih ada di situ. Tapi kita nggak bisa masuk, masih ada dalam karena ditutup ya. Kenapa tujuan kita ambil hikmahnya? Kita kesini Anda ambil keberkahannya saja. Satu, mudah-mudahan anak kita menjadi orang yang sangat alim, anak yang cerdas seperti Abdullah bin Abbas. Karena kita di sini hanya memberikan kesenangan kepada Abdullah bin Abbas karena tujuan kita ke sini untuk mengambil berkah. Baik, kita menghadap ke sana Ibu Bapak, menghadap depan saya. Kita baca doa nanti dipimpin oleh Ustadz Rifin. Ustadz Rifin boleh ke tengah memimpin doa. Sebelah sini Ustadz. Sini Ustadz. Nanti dipimpin oleh Ustadz Rifin untuk membaca mendoa ziarah ke makam Abdullah bin Abbas. Sebelum kita mulai, bukan hanya Abdullah bin Abbas dimakamkan sana. Di dalam sana itu juga ada sebagian sahabat-sahabat yang gugur dalam peperangan Hunain. Karena di waktu peperangan menaklukkan kota Taif itu terjadi peperangan namanya peperang Hunain. Nah, disitulah para sahabat-sahabat yang gugur dimakamkan di situ. Di dekatnya, di kawasannya Abdullah bin Abbas. Baik, ini yang saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersama-sama mendoa dan dipimpin oleh Ustadz Samsul Arifin. Tafadhol maskuran ya Ustadz Arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Ya Allah, amin min syada. Al-Fatihah. Wa ila ruhi وشبته وأهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم بين أيديهم ما شاء وشمعة عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوفي ويجزي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال المستوى اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهواء والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطعن بها من جميع الشيئات وترفعنا بها وتقنا بشر غاية من خير الأمر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالحياة والموت اللهم اغفر له وعافه وعن شفاعة رسول الله عليه السلام من شفاعة رسول زيادة مكة والمدينة بحق لا إله إلا الله ربنا لا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكم من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Juga bisa Ibu ya bisa doa sendiri apa yang diinginkan moga-moga tercapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa doa dalam hati ya, sendiri apa yang diinginkan moga oleh barakahnya. Ibnu Abbas, para semuanya kita bisa ziarah lagi ke tempat ini dan juga anak-anak kita bisa ziarah tempat makamnya Ibnu Abbas. Mari disilakan.
Sudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita ke masjid. Bapak udah semua ya. Sekarang kita ke bis, kita akan ngambil mikot untuk umrah. Ya, dia nggak Enggak. terlalu malam nyampe ke hotelnya. Oh, tinggal ke masjid ya? Enggak, langsung aja. Ibu-ibu, belanja tas dulu ya. Siap. Ya. Oke, kita selesai berdoa di makam Ibnu Abbas. Di sini makam beliau. Ini banyak tulisan-tulisan. Iya, di sini makamnya di sini. Ini enggak sebenarnya enggak. Ya. Kita ambil aja lafaznya ya, dapat barokahnya. Ini hadis Iya. Nah, Suzuki of Tais. bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini bahasa Arabnya. Ini bahasa ini nama ini. Ini nama-nama orang Indonesia. Iya. Ya, di sini siapa namanya ditulisnya pakai tangan jam pakai Ayo Lid, terus Lid. Nama mau Lid. Alif. Alif. ini kan lagi. Banyak tulisannya ya. Di batu-batu. Di sini maktabnya. Oke, oke, oke. Kita kembali ke bis. Yang teh ya. Ya. Yang teh ya. Hmm? Ya. Dua. Kita sudah sampai di Merakul, tempatnya mikot. Ini toiletnya. Karena ini adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundur diri dari kaumnya. Karena di waktu beliau sering pergi Bandung, beliau menyendiri menghindar dari kaumnya karena kaum Quraisy semuanya menyembah. Karena di waktu itu Rasulullah belum menjadi utusan, masih sebagai nabi, belum diperintahkan untuk diutus menyebarkan agama Allah.
Syekh Yasin Al-Fadani, dan juga yang terakhir Kiai Naiman Zubair dimakamkan di sini. Mari bacakan Fatihah kepada almarhum Syekh yang wafat di sini, Kiai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung membacakan syahadat dan masuk Islam karena takjub dengan mukjizatnya Rasulullah SAW. Apa yang takjubnya jin sampai bisa masuk Islam? Karena di waktu itu jin ingin tahu kenabian Rasulullah, ingin tahu mukjizatnya Rasulullah. Dengan memanggil satu pohon itu bisa menghadap Rasulullah. Dan dibangunlah masjid atas pohon itu, namanya Masjid Sajarah. Nanti di depan kita Ibu Bapak sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Ini ada dua nih, ya, ada dua masjid kanan kiri. Yang dimaksud dengan Masjid Sajarah di sebelah kanan, yang kecil kelihatan di depan ini. Yang kecil ini Bapak sebelah kanan ini namanya Masjid Sajarah. Nah, disinilah penampakan mukjizatnya Rasulullah SAW dan takjubnya jin dengan mukjizat Rasulullah dan langsung masuk Islam dan membaca syahadat. Bapak Ibu, tempat kita ini adalah terminal, namanya Terminal Gaza. Nah, di sini tempat di mana bis-bis shuttle biasanya menjemput haji reguler PP pulang pergi ke Masjid Nabawi. Masjidil Haram. Nah, ini namanya Terminal Gaza. Nah, sekarang sudah luar biasa ya pembangunan Masjidil Haram ini. Ini mulai saya dari awal datang ini sampai sekarang, karena setiap tahun pasti banyak jemaah yang datang untuk beribadah di Masjidil Haram. Baik Bapak Ibu, kita langsung pulang ke hotel ya. Nanti sebelum nyampe ke hotel dan sudah sampai ke hotel, turun dari bus, mohon sebelumnya dicek lagi barang bawaannya, terutama belanjaannya. Kenapa kami sering ngomong seperti itu ke Ibu Bapak? Karena kita mungkin tidak akan bertemu lagi sama si abangnya ini. Takutnya abangnya ngambil jamaah yang lain. Kalau busnya tetap sampai kedatangan kepulangan tetap warna merah Ibu Bapak. Yang buat beda itu hanya supirnya. Kemarin kedatangan kita dapat supir orang Sudan, kemarin ziarah dapat orang Pakistan. Nah sekarang kita beruntung kita Ibu dapat bus orang Indonesia. Alhamdulillah. Mungkin besok-besok kalau kita pindah dari kota Mekah menuju kota Madinah, mudah-mudahan dapat orang Indonesia lagi, amin. Nah ini Bapak Ibu, Terminal Gaza, sebelah kanan kita ini Gaza. Dan insya Allah nanti setelah kita melewati terowongan ini, kita akan mendekat lagi menuju ke hotel kita. Sambil lalu beres-beres barangnya, ya, dicek lagi tasnya, terutama dompet dan HP-nya dan barang-barang berharga. Jangan sampai ketinggalan dalam bus ini.